kira-kira aturan apa yang harus kita sepakati gitu ya, harus kita sepakati bersama-sama. Aturan dalam perkuliahan ini maksudnya ya. Aturan dalam perkuliahan ini sama seperti aturan dalam perkuliahan yang lain. Ya, yaitu yang pertama adalah kuliah kuratorial seni rupa ini dan desain, kuratorial seni rupa dan desain ini merupakan mata kuliah yang terdiri dari 2 SKS ya, dengan pola presensi total yaitu 16 kali kehadiran. 16 kali kehadiran presensinya. Nah, apapun itu alasan Anda tidak masuk, baik itu sakit, pergi, dan lain sebagainya, itu tetap dianggap tidak masuk. Meskipun ada izinnya, itu tetap dianggap tidak masuk. Sakit, pergi, dan lain sebagainya itu tetap dianggap tidak masuk. Kecuali Anda punya surat dari lembaga berupa tugas lembaga, misalkan Anda Hima, Anda mewakili kelembagaan Hima untuk lomba kemana misalkan, nah itu boleh. Anda diizinkan tidak masuk dan tetap dihitung masuk. Ya, selain itu Anda dianggap tidak masuk. Nah, kemudian itu yang pertama, persoalan presensi. Persoalan yang kedua adalah persoalan penilaian. Ya, persoalan penilaian pada perkuliahan kuratorial seni rupa dan desain ini merupakan persoalan yang cukup berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, karena kita menggunakan kurikulum berbasis MBKM atau Merdeka Belajar ya. Kurikulum Merdeka Belajar itu nanti secara keseluruhan penilaiannya itu lebih banyak di keaktifan mahasiswa. Saya tekankan sekali lagi, penilaian terbanyak pada kurikulum MBKM adalah keaktifan mahasiswa sebanyak 50%. Ya, jadi keaktifan mahasiswa itu nanti akan dihitung 50%, UAS akan dihitung 25%, ujian akhir semester ya 25%, ujian tengah semester dihitung 15% ya, 25, 15 berarti tinggal 10, tugas itu 5, dan yang 5 itu adalah hasil karya kalian akhir, itu 5. Jadi yang paling menentukan adalah keaktifan. Jadi saya minta Anda untuk lebih aktif dalam dalam mengikuti perkuliahan ini ya. Silahkan bertanya, berpendapat atau apapun silahkan, karena itu akan membuat Anda nilainya akan lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena saya selalu membuat semacam ini, saudara. Saya selalu membuat semacam ini ya. Ya, ini yang digunakan nanti untuk penilaian saudara. Ya, untuk penilaian saudara semuanya, agar nanti saya menilainya juga gampang. Oh, misalkan Yusuf Akbar itu aktif, maka Yusuf Akbar akan saya berikan nilai. Nah, penilaiannya bagaimana? Penilaiannya ya, saya berbaik hati ya. Baik hati untuk menilai ketika Anda aktif. Jawaban Anda salah, saya nilai 71, itu B. Ya, kalau jawaban Anda salah, itu 71. Kalau jawaban Anda mendekati benar, itu 81. Kalau jawaban Anda benar, betul-betul benar lengkap, itu adalah 90. Ya, jadi bayangkan saja ketika Anda memiliki nilai 90 pada setiap pertemuan, maka 90 itu nanti akan saya rata-rata dan kemudian itu akan menjadi nilai keaktifan. Ya, minimal 5-6 kali keaktifan lah dalam satu semester cukup. Ya, kira-kira seperti itu untuk penilaian. Kemudian yang ketiga ini yang harus Anda perhatikan semuanya. Saya memperbolehkan
Anda tidak menyalakan video ketika Anda makan dan minum. Misalkan Anda mau makan, minum, silahkan untuk ditutup videonya. Tapi selain itu Anda harus nyalakan lagi. Ya, setelah itu Anda harus menyalakan lagi. Itu pun kalau Anda mau makan dan minum, Anda harus izin dulu. Mau izin mau makan, gitu. Mau izin mau minum, silahkan, boleh. Kemudian kalau Anda sedang tidak menyalakan, misalkan Anda sedang tidak menyalakan kamera, kemudian saya memanggil Anda untuk menjawab, misalkan, silakan untuk berpendapat, silakan untuk menjawab gitu. Atau Anda mau menjawab secara pribadi, pengen sendiri gitu, nggak perlu ditunjuk gitu. Itu silakan untuk dinyalakan terlebih dahulu kamera dan audionya. Ya. Jadi kamera dan audionya silakan untuk dinyalakan saat Anda menjawab pertanyaan saya. Baik. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, ada aturan lagi. Yang keempat itu adalah saat presensi. Presensi akan saya lakukan pada akhir perkuliahan. Ya, presensi akan saya lakukan pada akhir perkuliahan. Nanti saya akan memanggil satu persatu mahasiswa. Ya, kemudian kalau misalkan mahasiswa itu tidak hadir, saya akan panggil kedua kali. Ya, nanti satu runut 1 sampai 34 misalkan, ada yang tidak hadir 4 misalkan. Nah, setelah itu akan saya panggil kedua kali. Yang tidak masuk itu tadi akan saya panggil kedua. Tapi ketika kedua kali tidak menyaut, maka saya anggap tidak hadir. Maka dari itu ketika Anda mau ke WC, mau ke toilet, ketika ini kok kira-kira mau dipresensi, silahkan nitip ke teman Anda. Paham ya, misalkan Bagus Priambodo mau ke WC, mau ke kamar mandi. Nah, tapi ini sudah akhir perkuliahan, kira-kira kayaknya Pak Atian kok sudah mau mengucapkan kata akhir, tapi kebelet banget gitu misalkan. Silakan Bagus Priambodo nitip ke Yusuf Akbar atau ke teman Anda siapa. Tolong nanti saya, kalau ditanya saya di WC sebentar. Paham ya maksud saya ya? Ya, biar tidak nanti Anda tidak terabsen. Biar Anda bisa tetap ikut presensi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, dikoordinasikan atau dibahas lebih lanjut? Nggak ada? Berarti kita sepakat? Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke, sepakat. Berarti kita sepakat. Hari ini kita akan mulai perkuliahan dengan santai saja dulu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol santai, biar Anda juga nggak terlalu tegang. Ini Anda masuk ke semester berapa, saudara? Semester 6, Pak. Semester 6. Semester 6 itu Anda nanti juga akan dapat materi pameran ya? Iya, betul. Berarti nanti Anda masuk ke kelas pameran? Iya, Pak, jam 1 Ya. nanti. Nanti Anda masuk ke kelas pameran, paginya ikut kelas kurasi gitu ya, enggak apa-apa gitu. Ini yang jam keberapa nanti? Yang pameran jam ke-1, Pak. Jam 1. Berarti jam 1 siang ya, Iya, jam 1 siang nanti pameran, kemudian nanti setelah ini ada rombel lagi yang mungkin jam 3. Ya, hari ini saya ngajar 4 rombel, dan kayaknya akan ketemu kalian 2 kali gitu ya, akan ketemu kalian 2 kali, ya enggak apa-apa, yang penting kita bisa saling berkoordinasi saja lah gitu. Nah, dari sini, dari kelas ini ada yang tahu kurator itu apa? Ada yang tahu sebenarnya kurator itu apa sih? Sampai-sampai kok ada mata kuliah kuratorial seni rupa. Yang berhubungan sama penilaian seni, Pak. Yang berhubungan sama penilaian seni itu, ini siapa yang tadi bicara? Saya, Pak, Ahmad Nur Faik. Ahmad Nur Faik. Lalu bedanya dengan kritik seni apa, Ahmad Nur Faik?
kritikus dengan kurator bedanya apa? Kan sama-sama menilai. Loh, Ahmad Nur Faik itu dua. Oh, oke, ya. Bedanya apa? Kan sama-sama menilai. Ayo. Kurator itu apa sih sebenarnya? Kalian pernah nonton film yang ada kuratornya? Belum pernah. Kalian pernah nonton Mr. Bean? Mr. Bean judulnya apa ya itu ya? Judulnya ada yang tahu? Mr. Bean yang nunggu lukisan itu? Yang kemudian lukisan perempuan tua kemudian direstorasi jadi rusak itu. Tahu, Pak. Judulnya apa, Rahma Dila? Nggak tahu judulnya. Coba saya searching. Judulnya saya lupa, Pak, tapi tahu. Ya, saya juga lupa judulnya. Oke, saya coba searching. Oke. Judulnya Bin. Judulnya Bin. Judulnya adalah Bin tahun 1997. Judulnya ini. Ini kayaknya bareng ya kurang lebih setahun atau 2 tahun dengan Titanic. Film yang cukup melegenda juga itu Titanic. Nah, ini filmnya Bin tahun 1997. Kemudian ada lagi film berjudul ya. Ini mungkin kalian pernah nonton. Judulnya adalah Woman in Gold. Filmnya cukup bagus, cukup dramatis. Yang ini cerita yang cukup kompleks. Nah, ada yang punya pendapat lain selain Ahmad Nur Faik tentang apa sih kurator itu? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Boleh coba jawab, Pak. Silakan Yosua, Immanuel. Kalau menurut saya tuh kurator orang-orang yang menyeleksi karya yang akan ditampilkan di pameran gitu, Pak. Kurator adalah orang-orang yang menyeleksi karya di pameran. Sudah 80% betul. Kurang 20% lagi. Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan secara lebih lengkap apa itu kurator? Betul, Yosua tadi sudah betul. Yusuf Ali Permadi, betul. Yusuf. Jadi Yosua ya kok Yusuf tuh. Malah. Oke. Dan betul. Kemudian tadi Ahmad Nur Faik sebenarnya juga betul, tapi tidak 100% betulnya, baru 75 lah ya, 75. Kalau Yosua sekitar 80 sudah betul. Ayo silakan yang lain. Boleh berpendapat, boleh. Izin menambahkan, Pak. Silakan Dimas. Selain menyeleksi juga, Jawab, Pak. kurator itu bertugas untuk merawat. Kurasi menurut saya Dan mengelola dan Sebentar. memelihara. Gantian ya Karya, Yusuf ya. Dimas dulu. Silakan Dimas. Selain menyeleksi juga kurator itu bertugas untuk merawat dan bertugas ini, Pak, untuk merawat karya seni dalam merawat karya seni itu sebenarnya ada profesi khusus, Mas Dimas. Sebenarnya ia merawat
merawat, sebenarnya kurator juga merawat. Yang merawat itu apa namanya, observator seni, atau kalau tidak di observator seni itu biasanya di orang yang biasa membuat restorasi seni, gitu ya, restorator seni, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya ya, betul. Itu Mengawasi karya seni yang di galeri. Berarti kalau yang di museum bukan kurator, kalau di galeri saja. ya tempat di mana karya ditaruh Pak, maksudnya Pak. Apapun Tempat di mana dimanapun itu. karya ditaruh. Oke. Berarti kan ada ya kurator di bank. Kurator itu untuk dihutangi. Kayak rumah ini itu mau dijadi apa, mau digadaikan. Nah, terus kemudian kurator datang untuk mentaksir. Berarti itu juga bukan kurator dong. Kurator itu kan lingkupnya luas ya, bukan hanya karya seni. Tapi tadi Yusuf juga sudah betul. Ada lagi yang mau berpendapat secara lebih luas apa itu kurator? Bukan kura-kura naik motor ya, bukan ya. Kan banyak tuh yang ngomong kurator itu apa sih? Kura-kura naik motor katanya gitu. Kura-kura naik motor itu kurator itu gitu. Ya kalau sejarahnya kurator apa kita akan bahas minggu depan ya, kita akan bahas minggu depan. Tapi ini kita samakan persepsi dulu, kurator itu apa gitu. Saya sebagai seorang pengajar, pekerjaan lain saya selain menulis di beberapa selain menulis di beberapa koran dan majalah, saya juga menjadi seorang kurator. Saya pernah menjadi kurator atau mengkuratori beberapa pameran di Semarang, di Jakarta, di Jawa Tengah, di Wonosobo, di Batang, Pekalongan, Rembang, banyak kota-kota yang saya pernah datang untuk mengkuratori pameran di situ. Nah, kalau kalian jadi kurator itu enak, sambil mikir ya kurator itu apa ya, saya akan jelaskan. Kalau kalian jadi kurator itu enak. Enaknya kenapa? Karena kurator itu adalah puncak segitiga kedua setelah kolektor di dunia seni rupa. Ya, kalau Anda lihat dunia seni rupa itu segitiga gini. Maka paling atas itu adalah kolektor. Kolektor itu yang nanti akan membeli karya-karya seniman. Bawahnya kolektor itu ada seniman. Bawahnya kolektor itu ada kurator. Kurator itu yang membantu seniman agar karya-karyanya itu bisa dibeli oleh kolektor. Membantunya caranya gimana ya? Membuatkan pameran, membuatkan penelitian tentang karya-karyanya, mengangkat image pameran, mengangkat nilai karya seni dari seorang seniman gitu kan. Nah, di bawah kurator ini baru seniman. Makanya seniman itu kan kalau seperti ini kan banyak seniman. Oke ya, jadi kurator itu ada di tengah-tengah antara kolektor dan seniman. Berarti kurator secara spesifik dapat diartikan sebagai Mengelola karya seni Pak. pengelola karya seni. Iya, secara umum, betul. Secara umum kurator itu juga seorang pengelola karya seni. Tapi secara lebih spesifik, oke, itu tadi salah satu tugas kurator ya. Kasus yang kedua adalah ketika seorang seniman itu berkarya, apakah apresiator itu pasti paham karyanya? Misalkan Adam Nurado itu melukis ya.
Apakah orang-orang awam itu bisa memahami lukisan Adam Norado? Belum tentu, ya, belum tentu. Maka untuk agar masyarakat awam itu paham dengan apa isi lukisan dari Adam Norado, diperlukan bingkai kuratorial. Agar apa? Agar apresiator itu bisa mengarahkan kemana sih arti lukisan ini gitu. Oke, gampangnya gini, gampangnya. Yusuf Ali melukis perempuan telanjang, misalkan, ya, melukis perempuan telanjang. Pada kuratorialnya ditulis ini adalah tentang kesucian. Pameran ini adalah pameran tentang kesucian. Misalkan judulnya pameran adalah The Virgin, misalkan. Ya, kemudian The Virgin, kemudian di tulisannya, di narasi kuratorialnya di situ dikatakan ini adalah tentang kesucian, ini adalah tentang kekuatan perempuan menjaga kesucian dirinya dan lain sebagainya. Kira-kira perempuan yang telanjang itu menggambarkan apa? Ayo, logikanya. Kelahiran mungkin, Pak. Melambangkan kelahiran bisa. Melambangkan yang kedua perempuan yang menjual tubuhnya bisa ya? Bisa ya. Jadi Bisa, Pak. ada dua sudut pandang kan berarti kan di situ. Tapi apakah mungkin di situ dijelaskan perempuan itu mau mandi? Nggak mungkin kan? Karena ini judulnya adalah kesucian. Atau mungkin ya kalau mandi betul ding mau bersih-bersih gitu ya, mau bersih-bersih, mau mensucikan diri gitu ya betul sih. Tapi mungkin diartikan berbeda lagi kan jadi tidak mungkin gitu. Perempuan itu diartikan lebih jauh lagi kan jadi tidak mungkin. Atau menyoal estetika tubuh perempuan gitu kan udah nggak mungkin lagi gitu. Berarti kuratorial itu fungsinya adalah untuk mengekang, untuk membuat satu track agar orang-orang itu bisa memahami karya seni. Oke, sampai di sini ada yang masih kebingungan? Masih kebingungan? Orang kalau bingung itu bagus. Tapi kalau bingung dan tidak tahu apa yang ingin ditanyakan itu yang baru harus dikoreksi, gitu ya. Orang bingung, saya bingung nih, tapi saya mau tanya gitu. Karena saya bingung, saya ingin menanyakan sesuatu. Itu boleh, itu bagus malahan. Tapi ketika Anda ngomong saya bingung, tapi bingung saya mau tanya apa gitu. Wah, itu yang harus pertanyakan itu. Bahaya itu. Ya. Ya, ini penting saya utarakan karena ini adalah cara kita belajar untuk lebih lebih aktif gitu. Jadi bingungnya Anda itu bingung yang bisa ditanyakan, bukan bingung saya iki ngomong ke opo gitu. Bukan yang itu ya. Sampai di sini ada yang masih bingung sama sekali nggak tahu apa yang ingin ditanyakan. Ada? Pak, izin mau bertanya, Pak. Ya, silakan Brenda. Berarti salah satu tugasnya kurator itu mengarahkan persepsi audiens tentang karya yang ada di pameran itu ya, Pak? Betul, salah satu tugasnya adalah itu. Betul. Jadi yang tadi dikatakan oleh Ahmad Nur Faik, dikatakan oleh Yosua, dikatakan oleh Yusuf, kemudian dikatakan oleh Dimas, ya, dikatakan oleh Brenda tadi, itu sebenarnya semuanya benar. Itu tugas dari kurator. Jadi definisi kurator sebenarnya, ya, definisi kurator sebenarnya, ya, adalah menjembatani antara bentuk visual yang belum tentu dipahami oleh apresiator dan dijembatani oleh kurator. Jadi kurator itu fungsinya adalah seorang jembatan sebenarnya. Ya, dia adalah seorang jembatan yang bisa menjembatani antara apresiator dan antara seniman. Nah, kurator ini juga harus tahu, misalkan yang di situ itu anak SMP.
Maka yang diajarkan dan diberikan adalah informasi-informasi untuk anak SMP. Ya. Kalau kurator itu yang datang kemudian orang SMA atau orang kuliahan, maka kurator harus menjelaskan sesuai dengan taraf anak-anak SMA dan anak-anak perkuliahan. Maka dari itu, kurator itu sangat diperlukan dalam sebuah pameran seni rupa. Ada yang mengatakan seniman itu adalah penyedia karya seni dan kurator adalah seorang arsitek pameran. Jadi ketika orang itu atau memiliki pekerjaan sebagai kurator, maka orang tersebut adalah seorang arsitek pameran. Kenapa dikatakan arsitek pameran? Ada yang tahu? Karena dia yang mempelajari struktur dari karya-karya yang ada di sana. Iya, betul Fatia, karena dia yang mempelajari struktur-struktur karya yang ada di sana. Dengan mempelajari itu berarti kan kurator harus juga melakukan penelitian karya-karya yang ada di sana, riset karya yang ada di sana, gitu kan. Harus meriset lingkungan sekitarnya, gitu kan. Kemudian kurator juga harus memahami betul siapa saja yang mereka undang dalam pameran itu, gitu kan. Dia harus memahami betul bagaimana menguasai ruang di situ, gitu kan. Ya, dia harus apalagi dia harus memahami betul cara menulis, bagaimana agar tulisan itu bisa terhubung ke apresiator. Dia juga harus bisa mendisplay dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi memang tugas kurator itu banyak. Nah, kemudian saudara, tadi kita sudah membahas ya tentang kurator. Kurator adalah seorang yang menjembatani antara visual yang diciptakan oleh seniman kepada apresiator. Itu adalah definisinya. Definisi kurator. Di sini ada yang pengen jadi kurator. Oke, sebelum saya tanya ke situ, di sini ada yang tahu sebenarnya atau ada yang kenal siapa kurator di Indonesia? Siapa saja kurator di Indonesia? Nggak tahu Pak. Nah, saya juga pengen nanya, apakah di setiap pameran itu wajib ada seorang kurator atau kurator itu cuma ada di pameran tertentu yang berskala besar aja? Soalnya Nah, waktu saya ke Galeri Nasional itu nggak ada orang yang ngejelasin itu, ada cuman saya ngerasa kayak kurang dapet gitu maksud dia ngejelasin, lebih kayak ke tour guide biasa daripada seorang kurator kayak gitu Pak. Ya. Terima kasih Fatia. Fatia ini berarti lebih sering nonton pameran ya, pameran. Fatia nonton pameran di mana itu Fatia? Di Galeri Nasional Pak, di Jakarta Pusat. Oh, di Galnas. Di Galnas itu ada teman saya, angkatan saya sebenarnya, kakak kelas kalian. Namanya adalah Aula Romadona. Dia di sana juga seorang kurator selain Mas Zamrud. Mas Zamrud itu adalah kepala koleksi ya, kepala koleksi. Saya juga kenal kepala Galnasnya yang sekarang itu namanya Pak Pustanto. Dulu adalah seorang orang yang ada di Kemendikbud dan dia khusus di bidang seni rupa. Sekarang Pak Pustanto yang pegang. Dulu namanya Pak Tubagus Andre. Nah, gini Mbak Fatia, sebenarnya yang namanya kurator itu harus selalu ada dalam setiap pameran. Persoalannya adalah apakah kurator ini merupakan seniman yang ada di dalam pameran? Jadi seniman kurator sekaligus dia juga seniman yang berpameran di dalam, boleh? Atau Anda seorang seniman sendiri, Fatia ini senimannya sendiri, kamu juga pengen mengkurasi karyamu sendiri, boleh kalau kamu punya kemampuan itu.
Atau yang ketiga, menggunakan jasa kurator lain untuk menganalisa dan menghubungkan karyanya ke masyarakat. Itu bisa. Jadi ada 3 tipe ya. Ada 3 tipe. Misalkan pameran bersama, terus di dalam seniman itu ada yang jadi pameran, ada yang jadi kurator gitu. Kemudian kalau misalkan pameran sendiri, pameran itu dikurasi oleh dirinya sendiri, itu namanya self-curated. Kemudian yang satunya lagi adalah seniman yang dikuratori oleh orang lain. Nah, biasanya pola yang pertama dan yang kedua, pameran itu diinisiasi oleh seniman itu sendiri. Tapi yang ketiga itu pameran itu diinisiasi biasanya oleh kurator. Nah, karena kurator itu biasanya punya kemampuan menulis dan memiliki jaringan yang cukup baik, maka kurator itu biasanya membuat event-event menggunakan dana pemerintah. Ya, jadi kalau misalkan Anda menggunakan kurator, biasanya Anda itu adalah undangan, seniman undangan, yang dananya itu sebenarnya sudah disiapkan. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga Anda adalah orang yang diundang di sebuah galeri. Nah, galeri ini ingin karya Anda itu harganya lakunya tinggi, maka diperlukan kurator yang hebat dalam menulis agar karya Anda bisa tinggi lakunya. Nah, itu biasa yang kedua. Gitu ya. Jadi itu juga masuk dalam tugas kurator. Berarti tugas kurator adalah salah satunya untuk menaikkan nilai karya seni rupa, meskipun itu bukan tugas wajib kurator, tapi kurator itu seharusnya bisa menaikkan nilai karya seni rupa. Jadi boleh kurator itu nanya ke seniman dengan tujuan menaikkan karyanya. Boleh. Nah, pertanyaan yang tadi dikatakan oleh Fatia, jadi sebenarnya ada 2 proses dalam mengkurasi, ya nanti kita akan membahasnya. 2 proses itu adalah curating, mengkurasi, dan curated, yang terkurasi. Proses mengkurasi itu menjadikan orang-orang atau seniman-seniman yang mau berkarya itu diatur karyanya oleh kurator agar apa? Agar sesuai dengan bingkai pameran yang nanti akan dibuat. Jadi seniman itu harus bekerja sama dengan kurator untuk sama-sama membuat pameran yang bagus dan layak gitu intinya. Jadi kurator juga harus manut seniman, seniman juga harus manut kurator. Itu proses curating. Nah, proses curated itu adalah tulisannya, yang terkurasi itu adalah tulisannya. Maka dari itu, ketika Anda ke Galeri Nasional dan Anda menemukan seorang guide yang dia tidak mengerti proses curated, tidak memahami apa yang terkurasi di dalamnya, maka akhirnya Fatia hanya akan merasakan itu tadi, tour guide. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah kurasinya. Apa sih di dalam karya ini sebenarnya, gitu kan? Nah, agar Fatia mendapatkan pengalaman yang cukup asik, saya sarankan Fatia bisa main ke Museum Macan. Bayar sih, memang agak mahal, tapi kuratornya lebih jelas kalau menjelaskan. Ya, bukan berarti di Galnas itu nggak jelas, tapi ya di Galnas kan gratis gitu masuknya, kemudian orang-orangnya juga pada sibuk gitu ya, jadi yang ngawasi itu kadang orang yang nggak paham karya seni gitu. Itu ya kalau ke Museum Macan itu agak lumayan, atau di museum yang nggak terlalu rame, contohnya di Museum Basuki Abdullah. Itu jika kelas kalian juga ada kurator di Basuki Abdullah itu namanya Margo. Itu angkatan saya juga. Jadi angkatan saya itu banyak yang jadi kurator. Ada 1, 2, 3, 4 orang. Ada 4 orang yang jadi kurator. Gitu ya. Nah, kita sudah ngobrol-ngobrol nih masalah tugas dan kurator. Tapi Fatia tadi sudah paham ya, Fatia ya? Sudah paham, oke. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan Isra. Kalau kita misal pengen jadi kurator itu apakah harus jadi seniman terlebih dahulu
atau langsung kita melompat ke jadi kurator tapi udah nguasain teori-teori seni kayak gitu, Pak. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua itu yang menggaji kurator itu siapa, Pak? Gitu. Oke. Ya itu mungkin, Pak. Ya, terima kasih Isra. Sebenarnya ya kalau yang saya jawab yang kedua dulu ya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai nanti karena ini sebenarnya akan ada di materi juga ya. Nanti kita akan membahas di besok-besok. Ada khusus. Tapi ini saya akan sedikit-sedikit jawab gitu. Yang menggaji kurator. Jadi kurator itu ada dua, Mas Isra. Ada kurator independen di Indonesia itu namanya kurator independen. Yang kedua ada yang namanya kurator pemerintah. Nah, kurator pemerintah ini adalah kurator yang digaji oleh pemerintah. Sama seperti PNS biasa. Nah, kurator independen itu yang menggaji adalah seniman yang mengangkat karya melalui kurator itu, atau kurator itu membuat karya pameran, kemudian dia bekerja sama dengan pemerintah, dan dia menggaji dirinya sendiri, paham nggak? Dia bikin pameran, misalkan bikin pameran apa gitu ya. Kemudian dia menganggarkan pameran ini adalah sampai 1M misalkan. Nah, di dalam 1M itu dia ada menggaji dirinya sendiri sebagai kurator misalkan 100 juta misalnya. Nah, itu gajinya kurator itu dari situ. Makanya banyak sekali kurator-kurator yang sebenarnya dia bukan hanya sekedar kurator. Kurator itu hanya sebagai sampingan saja. Dia biasanya kebanyakan itu dosen seni rupa gitu. Di Bandung itu hampir semua kurator itu adalah dosen seni rupa gitu. Di Jogja juga beberapa adalah dosen seni rupa. Makanya pekerjaan kurator itu pekerjaan yang kalau yang tidak PNS ya, kurator independen itu adalah sebuah pekerjaan yang susah-susah gampang untuk bertahan gitu di dunia seni rupa saat ini gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi satunya pertanyaan tentang apa yang menggaji kurator itu siapa? Yang pertama apa tadi Isra, saya lupa. Kalau mau jadi kurator itu apakah harus jadi seniman terlebih dahulu kayak gitu? Oke, gini. Sebenarnya kurator itu dituntut untuk serba tahu tentang teknis yang dibuat oleh seniman, tapi kurator tidak perlu memiliki craftsmanship, paham ya? Craftsmanship, kemampuan, keahlian untuk membuat karya itu rapi dan bagus, itu nggak perlu. Kurator cukup tahu teknis dan teorinya, tidak perlu karyanya yang dibuat kurator itu bagus, gitu. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan karya kurator itu bagus, yang penting kurator itu memamerkan karyanya sendiri, kan gitu. Nah, makanya sebenarnya kurator itu kebanyakannya itu adalah seorang pemikir. Ya, yang karyanya itu tidak terlalu bagus, tapi dia memahami proses pembuatan ini itu seperti ini. Oh, teknik pembuatan ini itu seperti ini. Oh, dulu di tahun-tahun dulu tuh pernah ada karya yang mendekati ini, namanya si ini, pendekatannya seperti ini gitu. Maka seorang kurator harus memahami beberapa teori. Yang pertama adalah teori teknis berkarya. Ya, dalam berkarya, dalam melukis itu tekniknya apa saja itu harus tahu. Dalam membuat instalasi tekniknya apa aja harus tahu gitu ya. Yang kedua adalah yang pertama teknis, yang kedua adalah katakanlah cara pembuatannya, medianya gitu ya, medianya apa saja gitu dia harus tahu. Dan yang ketiga adalah apa tadi, cara pendekatan, dan yang ketiga adalah sejarahnya. Jadi misalkan ada karya abstrak, sejarah abstrak itu apa, kok kenapa sekarang ada padahal dulu sudah ada. Nah, itu dibahas. Jadi yang namanya kurator itu harus tahu beberapa teori teknis, kemudian yang kedua adalah teori estetika, apike nek dipiyeke itu teori estetika, dan yang ketiga adalah teori sejarah. Maka kalau kurator sudah memiliki tiga hal itu, maka dia tidak akan kesulitan dalam menulis. Nah, untuk memahami teknis, berarti kurator itu harus pernah melakukan, setidaknya pernah melakukan, tidak harus menjadi seniman ya, tapi setidaknya dia pernah melakukan teknik melukis gitu. Kalau dia ingin memahami
estetika, berarti dia mau tidak mau harus belajar tentang estetika. Sesuatu yang indah itu jika seperti apa. Yang ketiga, ketika dia harus memahami sejarah, ketika dia harus menulis tentang bahwa dulu itu pernah ada karya-karya seperti ini, maka dia harus belajar tentang sejarah. Jadi kesimpulannya, kurator tidak perlu belajar craftsmanship-nya. Keahlian, kepandaiannya itu tidak perlu, tapi dia cukup memahami proses, kemudian estetika dan sejarah seni. Kira-kira seperti itu ya, Isra ya. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, cukup ya. Kemudian, saya ingin tanya, apa yang terjadi jika Anda menjadi seorang kurator, kemudian ada anak kecil yang melihat gambar telanjang atau perempuan yang berdarah-darah? Apa yang akan Anda lakukan untuk menjelaskan kepada anak kecil itu? Anak kecil nggak boleh lihat darah kan? Nah, kalau lihat darah kan serem. Apalagi lihat perempuan telanjang. Kira-kira apa yang ingin Anda tuliskan kepada Anda luruskan ke anak kecil itu? Sedangkan misalkan kalau konsepnya itu adalah kesucian, anak kecil itu tidak tahu tentang kesucian. Karena justru dia masih sangat suci. Kira-kira kamu akan menjelaskan itu si perempuan telanjang atau perempuan yang berdarah-darah atau laki-laki yang berdarah-darah, laki-laki yang telanjang atau apapun itu yang kesannya itu tidak fair atau tidak patut gitu di depan anak kecil itu, kamu akan menjelaskan seperti apa? Kalau kamu sebagai kurator. Saya tanya satu ya. Yang lain soalnya belum pada jawab. Elisa, kalau kamu jadi kurator, kira-kira kamu akan menjawab apa, Elisa? Kalau ada anak kecil, kok gambarnya kok gitu sih? Gitu. Jujur juga bingung saya, Pak. Jujur juga bingung ya. Paling ngomong, udahlah kamu nggak usah nonton, kamu nggak tahu gitu ya. Gitu jawabnya. Yang punya pendapat, oke, selain itu. Yusuf. Saya boleh menjawab, Pak? Silakan Alfia, Mbok, kameranya dinyalakan. Iya, Bapak. Tadi habis makan. Ya. Silakan Alfia. Lah kan itu cantik dinyalakan, kelihatan cantiknya. Ya. Mungkin kalau saya jadi kurator terus menjelaskan kepada anak-anak, saya akan menjelaskan tentang karakter dari si lukisannya. Misalnya perempuan yang telanjang tadi diartikan sebagai orang yang tidak baik kayak gitu, Pak. Mungkin kalau misalnya yang berdarah dia adalah orang yang jahat atau kayak gitu, Pak. Lebih ke sifat dan karakter. Iya. Meskipun itu tidak sesuai dengan kurasi ya. Iya, betul, enggak apa-apa. Jadi sebisa mungkin Anda sebagai kurator itu menjelaskan dan memberikan manfaat kepada si anak kecil itu. Ada pernah nonton film MIB ya? Pernah nonton film MIB? MIB yang alien itu? Will Smith? Pernah. Nah, ketika pakai ini yang pen kemudian keluar jret gitu, ya. Kemudian yang dikatakan itu yang baik-baik, ya kan? Yang dikatakan yang baik-baik. Sebenarnya suaminya jahat, sebenarnya ini gitu kan, biar dia itu bisa move on. Nah, gitu kan. Yang dikatakan kan yang baik-baik untuk dirinya. Nah, sebenarnya tugas kurator salah satunya adalah itu, membentuk satu pengalaman estetis yang tujuannya itu baik gitu. Meskipun itu tidak sesuai dengan kurasi, tidak masalah. Kalau orang dewasa sudah paham dengan kuratorialnya, ya kamu harus menjelaskan tentang kuratorialnya. Tapi kalau anak kecil yang belum bisa, ya kamu kasih tahu sesuatu yang baik gitu aja udah. Misalkan itu tuh mau mandi tapi lupa handuknya, kan dia malu kan. Harusnya kan malu gitu. Kamu kasih tahu seperti itu.
Karena memang pendidikan untuk anak-anak, pendidikan untuk orang dewasa itu sudah berbeda gitu ya. Sedangkan kalau anak-anak di sana di luar itu sudah tahu siapa Michelangelo, siapa Leonardo da Vinci, mereka udah tahu. Gitu ya. Kenapa saya ngomong mereka udah tahu? Kamu kalau nonton Teenage Mutant Ninja Turtles TNMT itu, yang ngasih nama kura-kura itu anak kecil loh, anak yang masih berusia 5-8 tahun. Kemudian kura-kuranya beranjak dewasa, besar, kemudian si perempuan yang ngasih nama itu juga jadi besar gitu kan. Umurnya jadi tua. Jadi di usia sangat muda mereka itu sudah tahu siapa Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, sama si Rafael sama Rafael. Gitu ya. Jadi mereka sudah tahu seniman-seniman hebat zaman itu. Gitu ya. Jadi itu tadi kalau misalkan ada anak kecil yang masuk, jadi Anda tidak perlu menjelaskan keseluruhannya, tapi Anda cukup jelaskan sedikit-sedikit saja. Nah, kalau definisi kurator secara sejarah kita akan bahas minggu depan. Kemudian hari ini saya memberikan kalian tugas saja, ya, karena ini masih awal. Saya tadi sudah menyampaikan cukup banyak. Ini sudah mau jam 9.49, mau 9.40. Kan masih ada waktu, berarti sekitar 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Saya persilahkan Anda untuk nonton film Bin. Ya, Anda nonton film Bin, ya, yang dibintangi oleh Ronald Atkinson yang jadi Mr. Bean itu, ya, yang tadi di chat saya kasih Bin 1997 tahunnya. Nah itu Anda nanti silahkan tonton dan Anda cermati sebenarnya fungsi dari seorang kurator itu apa, ya, kurator itu fungsinya apa. Kalau kalian pernah nonton film Korea ada yang apa namanya, yang jadi kurator, ceweknya jadi kurator, cowoknya kayak gangster gitu. Saya pernah nonton, istri saya yang pernah nonton. Maksudnya saya lupa judulnya apa karena istri saya yang nonton gitu. Mohon maaf Pak, mic-nya masih ini. Iya, saya tanya istri saya tadi filmnya apa. Ya, sebentar ya, tak carikan film Korea tentang kurator. Ada kok, baru kok. Film baru, sekitar tahun lalu kayaknya, apa tahun ini gitu. Judulnya itu kalau nggak salah itu, lupa saya. Unik kok filmnya kok, itu kok. Oke, sebentar. Judulnya adalah sebentar. Saya pengen kalian juga bisa tahu gitu seluk-beluk untuk menjadi kurator itu seperti apa gitu. Di film itu film seri sih sebenarnya. Her Private Life bukan Pak? Her Private Life kayaknya bukan deh. Sepertinya bukan. Masa Her Private Life bukan kayaknya. Iya Pak, Her Private Life yang main. Masa itu ya? Bukan itu, bukan. Ada satu lagi yang lebih kocak. Saya pernah nonton itu. Siapa gitu? Saya lupa. Bukan siapa sih, saya nggak hafal sih judulnya ya. Tapi nama senimannya juga saya nggak hafal juga. Tapi filmnya ini bagus gitu. Ya kocak aja gitu. Tapi dia tentang pameran gitu, terus jadi kerja kurator tuh bener-bener diekspos di situ.
bener-bener diekspos cara mencari dana, cara mencari orang-orang yang buka pameran gitu-gitu tuh diekspos banget gitu. Saya lupa, bener-bener lupa judulnya. Istri saya yang hafal itu pasti. Nanti saya tanyakan lebih lanjut deh, atau saya carikan gitu. Kalau ada nanti saya kirim ke Telegram ya. Nah, silakan nonton film ini gitu. Yang jelas kalian nonton dulu film Bin itu tadi. Yang satunya film Korea, karena film Korea ini kan lama, ada beberapa episode gitu. Jadi nanti silakan dibagi-bagi tugas gitu. Oh, Dali, betul, Dali. Ini siapa ini? Taris ya. Nah, judulnya Dali. Dali itu seorang seniman surrealis. Nah, kamu silakan nanti nonton film Dali itu. Ya, ini ada banyak. Ini ada banyak orang 34 ya, itu serinya berapa dari film-film itu ya, selain pacarannya, kerja kurator tuh ngapain aja gitu. Kalian list dari film itu, dari film Bin juga ya. Minggu depan kita akan bicarakan masalah apa itu sebenarnya kurator dan bagaimana kerja kurator, tujuan adanya kurator, fungsi kurator, manfaat kurator itu apa, kita akan bahas gitu ya. Dali and the Prince, kalau nggak salah, betul itu tadi, and the Prince and the Chogki Prince. Nanti tak rekomendasikan juga untuk rombel berikutnya. Ya, tak catat dulu. Baik, gitu ya. Berarti tugasnya adalah nonton film. Akan lucu ketika kalian menjadi seorang kurator tapi kalian tidak pernah nonton film dan tidak bisa mengandaikan sesuatu. Gitu ya. Cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Nah, biasanya kalau saya udah ngomong cukup ya, udah ya gitu. Kalau misalkan ada yang tanya gitu, mesti diseri koncone. Halah kayak ya wis ngomong cukup ya kok Pak Tian wis ngomong cukup kok iso ngomong tekon ae ngono sih. Ya ta? Oke, saya langsung presensi saja ya. Jati Amar Faris. Jati tidak ada. Alfiah Malik. Alfiah ada tadi sepertinya. Alfiah tadi jawab kok ya. Baik. Muhammad Alif Arselan. Hadir Pak. Kenapa nggak Arsenal aja, Arselan? Ya oke. Putri Febriani. Hadir Pak. Bintang Falik. Hadir Pak. Oke. Sabrina Putri. Hadir Pak. Yosua hadir, Yusuf hadir, Adib Ilham. Hadir Pak. Tadi yang jawab itu Yusuf Akbar atau Yusuf Ali? Yusuf Akbar Pak. Yusuf Akbar ya, berarti Yusuf Akbar udah. Yusuf Ali? Yusuf Ali, oke. Bagus Priambodo. Hadir Pak. Rahmadila. Taris Febriani. Hadir Pak. Oke. Fitri Mustika. Hadir Pak. Isra hadir, Fatia hadir, Davina Gloria. Hadir Pak. Oke. Afrizal Pramudian. Saya Pak. Oke. Dimas Aryasmara. Hadir Pak. Arzul Mustaqim. Hadir Pak. Baruna Karisma. Hadir Pak. Rizky Maulana. Hadir Pak. Mohnailul Arzak. Hadir Pak. Ridho Azam. Hadir Pak. Dimas hadir, Adam Nurado hadir, kemudian Ahmad Nur Faik hadir, Zainun Nur Laida. Hadir Pak. Muhammad Rifki Pratama. Hadir Pak.